coba VR, virtual reality, yang kemarin kalian isi surveinya ya kan, ya ta? Nah, media pembelajaran kalian dosennya saya atau bukan untuk media pembelajaran? Oh, bukan. Oh ya. Untuk pengembangan kurikulum SD, ke depan saya akan membagikan mungkin 2 video yang harus kalian tonton. Setelah kalian tonton itu kemudian kalian mengisi survei lagi. Nyata? Yang dibutuhkan untuk VR yang pertama adalah goggles. Gogglesnya bisa seperti ini. Nah, ini goggles namanya. Kadang orang bilang headset, kadang orang bilang goggles, kadang orang bilang glasses, kadang orang bilang HDM. Apapun namanya terserah. Goggles. Ini namanya VR box. Harganya ini murah, cuma 50 berapa ribu gitu, 50 sekian gitu. Yang mahal itu biaya kirimnya. Biaya kirimnya ini 70 ribu lebih. Dari Jakarta soalnya. Hah? Jadi mahal. Tapi di Bintang ada. Menurut kalian ini mahal? Kalian bikin sendiri kalau begitu. Caranya pakai kardus dan juga botol plastik. Bagaimana caranya, Pak? Ada di Google. Google. Ada di YouTube. Kalian ambil sekarang HP-nya yang HP-nya tidak digunakan untuk Zoom. Yang ini yang kelihatan ini pakai laptop. Yang pakai laptop silakan ambil HP-nya sekarang, smartphone-nya. Ketik di YouTube Google Cardboard. CARDBORD. Google Cardboard. CARDBOARD. DIY atau tutorial atau apapun namanya, cara membuat Google Cardboard bisa. DIY Google Cardboard bisa. Tutorial Google Cardboard. Beda kalau tutorial ya. Itu ada ya. DIY atau apa lagi namanya? DIY do it yourself atau cara membuat. Tutorial membuat Google Cardboard bisa. Muncul itu. Bahannya cuma 2, cuma kardus sama botol plastik. Tentu kan ada kardus berarti kita butuh lem. Nyata. Itu aja, gampang sekali dibikin. Bagaimana caranya kemudian kita menggunakan peralatan itu? Nah, pertama kalian buka HP-nya. Buka HP-nya, terus buka YouTube. Buka YouTube. Di YouTube kalian ketik yang namanya 360. Coba ketik di YouTube. 360 VR atau virtual reality. 360 VR. Udah? Nah, kalau semisalnya ada di situ beberapa, coba kalian putar salah satunya. Yang mana-mana aja. Coba kalian putar. Lalu kesigin HP-nya. Apa namanya? Dihorizontalkan. Kalau ada iklannya tunggu sampai iklannya selesai. Kalau sudah selesai, maka jadinya seperti ini. Ya kan? Kalian mau putar kemanapun, itu mengikuti. Gitu. Nah. Ini apa ini? Ini VR VR roller coaster kalau yang ini. Untuk main-main sebenarnya untuk anak-anak ini. Kalian mau lihat langit tinggal ke atas, lihat langit. Jadi kalian bisa gini. Bisa putar-putar badan. Nah, kalau kita nonton pakai ini dengan HP saja, maka terasa menonton dari jendela, ya kan? Terasa nonton dari jendela. Kalau kita pakai Google Cardboard atau kita pakai goggles, nyata caranya kita masukkan ke dalam sini, ya kan? Setelah itu yang tanda kacamata, ada tanda kacamata di ujung-ujung itu.
bentuk kacamata, silakan ditekan, maka jadinya seperti ini. Nah, karena jadinya seperti ini, berarti dia sebenarnya ditujukan untuk dimasukkan ke dalam cardboard atau ke dalam goggles. Setelah itu baru kita lihat. Nah, kalau sudah seperti ini sudah terasa benar-benar berada dalam videonya. Kalau Anda percaya, nanti kalau kalian sudah punya cardboard, lihat sendiri. Kalian akan kaget sendiri. Itu rasanya benar-benar berada dalam dunia, dalam video yang ada dalam YouTube itu gitu. Merasa berada di situ betul. Kalau misalnya kita nonton kayak tadi yang biasa-biasa aja ya toh, kayak begini-begini, itu kan rasanya cuma melihat dari jendela. Anggaplah jendela mobil mungkin atau jendela apa gitu, terserah. Tapi kalau kalian nonton pakai Google Cardboard, maka jadinya rasanya benar-benar berada atau imersif, tenggelam dalam kenyataan yang ada dalam VR itu gitu, dalam dunia yang baru, tenggelam dalam dunia virtual istilahnya. Ke depan saya akan membagikan paling 2 link video, silahkan kalian tonton. Setelah kalian tonton dengan menggunakan Google Cardboard atau yang kalian bikin sendiri, boleh kalian isi pertanyaan, survei, yang jumlahnya surveinya juga itu tidak banyak. Kenapa? Karena saya paham bahwa mengisi survei itu pekerjaan yang membosankan. Jadi pertanyaannya itu sedikit selalu. Kalau saya bikin survei, tidak pernah panjang. Kan kasihan kalian kalau harus isi survei pertanyaannya 100 kan capek juga itu tuh. Tidak digaji Tom lagi. Coba digaji Jeki, tidak apa-apa Ji. Nah, tapi kalau 10 pertanyaan, boy, masa 10 pertanyaan kau tidak mau jawab, ternyata itu kan gampang sekali itu kalau 10 pertanyaan. Oke, sampai sini ada pertanyaan lagi untuk saya. Ada pertanyaan lagi untuk saya. Kita masih punya waktu berapa menit itu? 40 menit. Saya tadi kan janjinya itu sebenarnya 40 menit waktu untuk kalian mandi dan makan-makan, karena kayaknya masih malu-malu kalian makan itu. Padahal saya sudah tunjukkan caranya bahwa boleh makan di kelas saya gitu. Ada pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan, Ade Irma. Kan tadi Pak, kalau misalnya dikirimkan materi di Spada, misalnya hari itu juga Pak dibikinkan video, terus linknya dikirim masing-masing atau saya yang kirim semua Pak? Oh ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kalian belajar dulu. Hari ini kita belajar, anggaplah hari ini misalnya, toh kita belajar tentang overview kurikulum di Indonesia yang pernah berlaku di Indonesia. Dari tahunnya Soekarno sampai tahunnya Jokowi. Ternyata dari zaman sebelum kemerdekaan sampai zamannya Jokowi misalnya. Maka kalian akan membuat video presentasi ibarat rangkuman lah, kayak bikin rangkuman. Tapi dalam bentuk video presentasi. Jadi kalian bicara, direkam diri kalian, mempresentasikan kesimpulan mengenai materi overview kurikulum Indonesia. Oh, pada tahun sekian kurikulum yang berlaku itu adalah kurikulum ini. Ciri kurikulum itu adalah seperti ini. Pada tahun ini yang berlaku adalah kurikulum ini. Cirinya adalah seperti ini. Misalnya. Maksimal 5 menit. Minimal 1 menit. Kumpulnya kapan? Kumpulnya nanti minggu depan. Bukan pada hari itu juga, bukan. Saya kasih waktu 1 minggu loh untuk bikin satu video itu. Saya bukan bukan orang yang menganggap kalian robot, enggak. Kalian itu manusia. Mata kuliahnya bukan cuma mata kuliah saya, banyak mata kuliahnya kan. Kalau semuanya punya tugas yang sama, kan capek juga kalian kalau mau bikin setiap hari. Makanya ada waktu 1 minggu, saya kasih waktu 1 minggu untuk kalian buat. Minggu depan sebelum kita masuk lagi, disitulah kalian upload, silahkan upload. Linknya dikirim ke ketua tingkat.
Ketua tingkat akan menyampaikan ke saya semua link-link video-video kalian beserta dengan nama-namanya. Supaya saya bisa nonton. Saya bisa kasih ini nilai. Oke? Ingat ya, jangan terlalu panjang ya, supaya saya tidak terlalu bosan nontonnya. Nonton. Kira-kira 5 menit lah paling lama. Kalau lebih dari itu kasihan juga saya. Ya toh? Dikali berapa, bayangin aja, 5 menit saja itu video kalian. Dikali 25 orang, udah berapa menit? Udah 40, 75 menit. Waktu saya harus habis. Hampir 2 jam ya untuk nonton kalian. Nah, itu berapa banyak kuota ambil itu? Atta Halilintar saja tidak segitu panjangnya videonya. Ya toh? Itu sudah dinonton dengan Aurel dan juga dengan The Hermansyah. Apalagi Ria Ricis, itu tidak sampai pi. Sampai kita nonton juga siapa nama yang ditangkap itu? Nah, itulah yang The Seed itu, yang dari System of Superman is Dead. Kita nonton pun juga tidak habis-habis. Kecuali kalau kalian mau nonton anunya Deddy Corbuzier ya mungkin sepanjang itu dapat. Nyata. Tapi kan masa kalian mau presentasi kayak Deddy Corbuzier, ya kan? Bikin podcast tentang mata kuliah. Come on, toh? Nanti capek juga kalian bicara, capek juga saya nontonnya. Nanti saya tidak jadi subscribe, ya toh? Jadi buatlah sesingkat mungkin, 5 menit saja supaya banyak yang subscribe. Tujuannya supaya banyak subscribernya. Karena kalau sudah banyak subscribernya, selesai ini semester kalian udah dapat A, ya toh? Selesai ini semester, subscribernya sudah banyak. Siapa tahu kalian mau hapus semua video kalian yang lalu, tidak ada masalah karena subscribernya sudah banyak. Kalian sudah bikin video-video yang lain-lain lah, mungkin traveling atau video kuliner atau apa, terserah, saya tidak peduli. Itu urusan kalian nih. Bisa monetize sampai dapat jadi uang itu barang, alhamdulillah. Saya cukup berbahagia untuk kalian. Jangan lupa ditraktir temannya yang belum berhasil. Ya. Karena sedekah makanan itu biasanya memperlancar rezeki. Oke? Itu aja. Kemudian apa lagi ya penutup ya? Ini mungkin sisa berapa menit itu? Sisa 40 menit lagi. Ada pertanyaan? Udah ada ya? Jadi berarti semua dipahami ya? Oke? Jadi ingat, yang pertama, kita kuliah di Spada. Pertemuan berikutnya, saya akan kirim link beberapa yang kalian tonton menggunakan Google VR, YouTube VR. Oke? Link YouTube VR. Kemudian di kelas saya boleh makan, boleh minum, boleh kuliah jam berapapun yang kalian mau. Sesuaikan saja dengan waktu kalian. Kadang ada jadi diskusi. Ngapain kita diskusi juga di forum kalau misalnya pertanyaannya juga sudah diatur, jawabannya udah diatur. Sudah memang baku chat. Saya bertanya sebentar, nah. Kau yang jawab, Ki, ini pertanyaanmu sebentar. Ngaku semua. Karena begitu tuh kulihat. Sudah memang baku atur. Begitu aja memang. Kentar itu di grup forum Spada itu. Yang menjawab, yang bertanya, resminya lagi bahasanya, saya ingin bertanya kepada Saudari Liska. Tiba-tiba Liska kasih jawaban juga dari Google juga, copy paste dari Google. Nggak tahu dari mana artikel mana gitu di copy paste. Jadinya kan kalian nggak belajar, ya kan? Yang kalian pelajari adalah pelajaran copy paste dan negosiasi. Kan itu pelajarannya jadinya. Yang saya butuhkan bukan itu. Yang saya butuhkan kalian memahami kurikulum itu sebenarnya. Terserah nanti itu apakah kurikulum ini akan berguna untuk masa depan kalian atau tidak. Saya tidak tahu kalau itu. Karena belum tentu kalian jadi guru kan. Kalau jadi guru berarti berguna. Kalau tidak jadi guru berarti ya mungkin nggak terlalu berguna malah.
Tapi paling tidak bikin video, belajar jadi YouTuber itu pasti akan berguna. Nah, itu kunci poin pentingnya. Belajar jadi YouTuber pasti akan berguna ke depan. Makanya bukan cuma kurikulum yang kita pelajari, tapi juga belajar jadi YouTuber. Ingat, ke depan disrupsi semakin besar. Banyak pekerjaan yang hilang. YouTuber masih akan ada. Itu salah satu jalan untuk tetap hidup ke depan. Bagi yang suka main game, mungkin Fedri suka main PUBG bersama dengan Aksan, mungkin suka main Mobile Legend juga. Nah, kan bisa bikin YouTube gaming misalnya. Tapi nantilah selesai di semester. Jangan pada saat mata kuliah saya kalian main game juga. Kan enak aja kan? Kalian mau dapat apa coba? Oke? Dipahami ya? Ada pertanyaan terakhir sebelum saya tutup? Udah ada ya? Alhamdulillah kalau ada yang bertanya. Berarti semuanya paham. Videonya kapan dikumpul? Kecuali yang hari ini ya. Jangan bikin video untuk mata kuliah hari ini. Kan udah enak aja kalian bikin video. Rangkuman mata kuliah, media pembelajaran, topik, kontrak perkuliahan. Ya Allah, bikin malu itu. Ya toh? Masa kontrak perkuliahan dibikin rangkuman? Ya toh? Nggak usah. Tapi untuk yang minggu depan, ya kita akan kuliah di Sepada, tanpa saya minta, tanpa saya perintah, setiap minggu kalian buat laporan video dalam bentuk video presentasi. Bukan diketik ya. Lebih gampang lagi nih. Dan cuma 5 menit. Lebih gampang lagi. Oke? Terima kasih. Saya kira, oh ya, saya belum absen lagi tuh. Terakhir tahu. Kasihan tahu yang belum kita tadi. Oke, yang belum, saya tinggal bilang nama-nama yang belum saya anu tadi ya. Nurul Rahma Ainun mana? Nurul Rahma Ainun. Mana Nurul? Enggak ada Nurul ya. Kasihan juga Nurul ini. Siti Nur Aisyah. Risma Sari. Mana Risma? Pak. Oh ya, hadir Risma. Terus Ada tadi Risma. Siti Nur Aisyah. Siti Nur Aisyah. Oh, sana dia. Hadir, Pak. Hadir. Oke, sudah hadir. Sisa siapa tadi? Nurul Rahma Ainun, saudaranya ini Hafifah. Mana Hafifah ini? Mana si Hafifah ini? Ya, Pak. Ya, coba kau hubungi si Nurul ini. Tanya dia sakit atau gimana nih? Atau kotanya habis? Tolong disampaikan ke Nurul Rahma Ainun tentang hasil diskusi kita hari ini mengenai aturan-aturan dalam kelas saya dan juga mengenai video tadi. Oke? Kan itu yang penting. Jangan sampai dia tidak bikin video karena tidak hadir pertemuan pertama. Atau jangan sampai dia bikin video pertemuan pertama. Oke? Jadi tolong disampaikan bahwa dia harus bikin video ke depan juga. Supaya dia bisa lulus juga nanti. Karena ingat tadi, tugas 30%. Ya kan? Karena kuis udah hilang. Makalah udah hilang. Jadi artinya video presentasi itu bobotnya 30%. Oh, itu cukup membantu untuk kalian bisa lulus. Oke? Saya kira demikian. Ya. Itu video presentasi, Pak. Kenapa tuh? Setiap pertemuan kan dibuatkan video, Pak. Iya. Begitu? Setiap pertemuan. Tapi judul materinya berbeda, Pak. Oh ya, tentu saja berbeda lah. Kan tiap pertemuan materinya berbeda. Tidak sama. Judul materi. Oh ya, Pak. Tergantung materi apa. Intinya kalian kayak membuat rangkuman lah. Kayak bikin rangkuman. Kalau biasanya kalau pertemuan klasikal, maksudnya pertemuan luring, bukan daring ya. Biasanya itu dalam bentuk one page essay kadang. Kalau saya lagi malas nonton video, saya suruh orang bikin one page essay. Jadi essay 1 halaman, cuma 1 halaman. Karena saya malas membaca banyak-banyak. Jadi essay cuma 1 halaman rangkuman biasanya. Tapi ini dalam bentuk video.
Namanya video presentation. Kalau masih belum jelas, boleh tanya senior-seniornya yang sebelum-sebelumnya. Senior-senior yang angkatan 27, 26. Nah, itu mereka udah dapat. Ya, berarti mereka ikut mata kuliah saya pasti dapat itu. Kan dari dulu itu ada. Saya buat memang. Kan itulah cara untuk membuat kalian belajar. Apalagi pada masa kuliah daring. Yang semua orang malas belajar. Maunya main Mobile Legends saja terus. Terutama kayak Fedri itu. Kayak mau buka Mobile Legends-nya itu. Oke. Saya kira demikian. Masih ada pertanyaan lagi? Tidak ada. Oke. Kalau saya tidak ada, saya akhiri. Terima kasih sudah hadir. Insya Allah kita ketemu di Spada nanti. Silakan ingat kuliahnya pada jam berapapun kalau di Spada boleh. Oke? Tidak harus tepat waktu seperti ini. Tidak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan di lift ya sendiri ya. Oke. Gue lagi-lagi.